Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pengajian kita Kitab Syarqawi Alal Hudhudi halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal muslim. Wal hurufu innama hiya ibaratun anhu wal ibaratu ghairul mu'abbari anhu falidzalika ikhtalafat bi ikhtilafil alsinati walam yakhtalif huwa fa huruful qur'ani haditsatun wal mu'abbaru anhu biha wa huwal ma'nal qaimu bi dzatillahi qadimun fatilawatu wal qira'atu wal kitabatu haditsatun wal matlu wal maqru'u wal maktubu qadimun ay ma dalat alaihil kitabatu wal qira'atu wat tilawatu wa dzalika kadzikrillahi fa inna dzikra haditsun wal madhkuru wa huwa rabbul ibadi qadimun wa huwa rabbul izzati fafham wa raji' kitabal a'immati tata'allam. Dan bermula huruf itu hanya saja bermula dianya segala huruf itu ibarat daripadanya kalam Allah Ta'ala, dan bermula ibarat itu bukan mu'abbar anhu. Maka karena demikian berbeda-beda ianya ibarat dengan sebab berbeda-beda segala bahasa, dan tidak berbeda-beda oleh dianya mu'abbar anhu. Maka bermula huruf Quran itu hadis, dan bermula mu'abbar anhu dengannya dan bermula dianya itulah makna yang berdiri ia dengan zat Allah itu qadim. Maka bermula tilawah wa qiraah wal kitabah itu hadis, dan bermula matlu, makru, maktub itu qadim. Artinya ma yang menunjuki di atasnya oleh kitabah dan oleh qiraah dan oleh tilawah. Dan bermula demikian itu seumpama menyebut Allah. Maka bahwa sungguh menyebut itu hadis, dan bermula yang disebutkan dianya itulah Rabbul Ibadi itu qadim, dan bermula dianya itulah Rabbul Izzati. Maka pahamkan olehmu dan kembali olehmu akan kitab imam-imam tata'allam, maka pelajari kembali. Jadi huruf-huruf, baik itu huruf yang terdapat dalam tulisan Al-Quran
huruf yang terdapat dalam tulisan Injil, Zabur, Taurat, ataupun huruf-huruf yang terdapat pada Lauhul Mahfuz. Itu semuanya huruf-huruf tersebut hanya sebatas ibarat daripada kalamnya Allah. Arti daripada ibarat hanya sebatas sesuatu yang dapat menunjuki maksud daripada kalamnya Allah. Sedangkan mu'abbar anhu, itulah kalam Allah yang sesungguhnya. Kalam anhu tersebut, mu'abbar anhu tersebut, itu kalam Allah yang tidak pernah terjadi perbedaan. Yang berbeda hanyalah sebatas ibaratnya. Jadi kalau ibarat diistilahkan dengan dal, kalau mu'abbar anhu diistilahkan dengan madlul. Jadi mu'abbar anhu itulah kalam Allah yang sesungguhnya, sedangkan ibarat itu hanyalah yang menunjuki kepada maksud yang sesungguhnya, yaitu kalam Allah. Maka ibarat itu bisa saja berubah-ubah tergantung bahasa. Bila mana diibaratkan dengan Zabur, berarti bahasanya Qubti. Bila diibaratkan dengan Injil, berarti bahasanya Suryani. Bila diibaratkan dengan Taurat, berarti bahasanya Ibrani. Bila diibaratkan Quran, berarti bahasanya Arab. Jadi Zabur dengan bahasa Ibrani, bahasa itu cuma dengan bahasa Qubti, bahasa itu cuma ibarat. Tukang tunjuk maksud yang sebenarnya lagi yang dalam kalam Allah. Sedangkan kalam Allah itu sendiri tidak pernah berubah. Maksud tidak pernah berubah. Apapun yang disampaikan oleh Allah dengan bahasa Qubti, itulah sama maksud dengan yang disampaikan Allah dalam bahasa Suryani atau dalam bahasa Ibrani, begitu pula dalam bahasa Arab. Bahasa yang berbeda, maksudnya sama. Lagi contoh bahasa Aceh dengan bahasa Indonesia. Bahasa beda, maksud sama. Lon han ibu, bahasa Aceh. Saya tidak mau makan nasi, bahasa Indonesia. Maksud sama. Maksudnya apa? Kedua-dua daripada ibarat tersebut menunjuki bahwa tidak ada keinginan untuk makan. Ibarat berbeda, maksud sama. Ada perubahan kalam Allah? Tidak ada. Sebagaimana Allah berkalam dulunya di dalam azali hal tersebut, hari ini Allah berkalam juga hal tersebut. Tidak lebih, tidak kurang. Dan tidak ada perbedaannya. Putra yang nemekalam li Allah uronyo, itulah yang nemekalam li Allah urojih. Urojih dah, urojih ba'azali. Seberapa banyak Allah berkalam? Tidak banyak, tidak kurang. Cuma yang Allah beritahukan kepada makhluk hanya sebahagian. Sebahagian di Lauhul Mahfuz, sebahagian yang tertulis di dalam Al-Quran. Itu bahagian. Bahkan kita cuma mampu mengetahui kalam yang ada dalam Al-Quran. Lauhul Mahfuz tidak nampak. Hanya orang-orang yang terkhusus yang nampak pada kalamnya Allah di Lauhul Mahfuz. Apakah selain yang tertulis pada Lauhul Mahfuz
dan selain yang tertulis dalam Al-Quran bahwa kalam Allah itu tidak ada, salah. Letak kalam Allah. Cuma hanya kepada apa yang nama kalam oleh Allah, cuma Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Maka kalam Allah tidak pernah berubah. Kalau ada pertanyaan, siapa dulunya kalam daripada zat Allah? Tidak ada yang mendahului. Berbeda dengan kalam kita makhluk. Getanya awai nazat daripada kalam. Contoh tak kala anak bayi. Sawawai jiat mututu ngelahi. Awai lahi. Mututu 3 tahun kemudian baru bisa berbicara anak bayi. Kalau manusia lebih dahulu ada zat daripada sifat. Sedangkan Allah, siapa lebih dahulu adanya zat Allah daripada kalam? Tidak ada yang mendahului. Sebagaimana zatnya Allah itu azali, maka kalamnya Allah pun itu azali. Arti daripada azali sama seperti maksud kidam. Cuma terjadi perbedaan sebahagian ulama. Kalau azali itu suatu ibarat yang dipergunakan kepada hal yang maujud, pula dipergunakan pada hal yang ma'dum. Sedangkan kidam cuma dipergunakan istilah tersebut pada hal yang maujud, tidak dipergunakan pada hal yang ma'dum, yang menyekidam. Tapi yang mu'tamad sama. Yang dimaksud dengan azali dan kidam, sesuatu yang tidak pernah didahului oleh tiada. Apapun yang tidak pernah didahului oleh tiada, itu namanya kidam. Itu pula yang dimaksudkan dengan azali. Jadi kalam Allah tidak pernah didahului oleh tiada. Kenapa kalam Allah tidak pernah didahului oleh tiada? Karena kalamnya Allah itu sifat ma'ani. Sifat ma'ani termasuk kepada bahagian daripada sifat identitas zat. Menyeawaina zat Allah keduduana kalam sama dengan awai-awai Allah nyenkan Tuhan. Karena gadah sifat identitas yang pertama. Kedua merujuk ke Tuhan. Wateka usia balik. Nyenkan Tuhan. Karena sifat identitas itu tidak bisa terpisah dengan zat. Apabila terpisah dengan zat, maka hilanglah identitasnya. Identitas manusia. Yang pertama hayawan, yang kedua natiqun. Itu identitas manusia. Yang pertama hayawan, yang kedua berfikir. Apabila salah satu identitas tersebut itu hilang, maka bukan manusia. Begitu pula sifat identitas Allah. Qudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar, kalam. Salah satu identitas itu tidak ada, maka bukan Tuhan. Jadi apabila hilang sifat kehewanannya, berarti bukan manusia, malaikat. Pikiran ada, berpikir, ada ilmu, tapi tidak ada kehewaniahnya, berarti bukan manusia, malaikat. Ataupun kehewaniahnya masih ada, yang hilangnya apa? Berpikir, berarti bukan manusia pula, tapi binatang. Nah, lagi ada pegah-pegah orangnya. Sifat identitas renang tu. 2 boh sifat identitas renang. Yang pertama pijut, yang kedua panjang. Gadah salah sabah sifat identitasnya kekali renang. Gadah pijut. Panjang mentang, panjang mentang. Wateka gadah pijut. Berarti yang mensapat dengan zat tersebut tembun hanya dengan tengah ini. Sebab menyekan pijut tembun, menyekan tembun pijut. Pijut kagak ada, kurusnya hilang. Maka langsung menggantung yang kedua dah tembun. Panjang tembun. Berarti kali renang pocit tameh ke penang. Ataupun pijut mentengna panjang kagak ada. Karena sifat identitas renang pijut panjang. Pijut mentang panjang kagak ada. Kali renang nunggu. Karena ketika gada panjang langsung menggantung dengan et. Pijut et ke renang pocit gelawang. Nah, maka apabila satu identitas zat itu hilang,
maka hilang pula makna daripada zat tersebut. Apabila satu sifat identitas Allah, sifat ma'ani tidak ada pada Allah, berarti zat itu bukan Tuhan. Oleh karenanya, seluruh sifat ma'aninya Allah itu azali, kadim. Sebagaimana zatnya kadim, maka semua sifat ma'aninya itu adalah kadim. Sedangkan kita makhluk, sebagaimana zat kita ini baharu, maka semua sifat ma'ani yang berkenaan dengan diri kita makhluk juga baharu. Jadi kalam berta'aluk dengan ta'aluk, ta'aluk daripada kalam, ta'aluk ta'aluk kalam. Halo, kalam ta'aluk ku qudrah iradah, ta'aluk ta'thir, melahirkan bekasan. Bekasan yang dilahirkan oleh iradah menetapkan mumkinat kepada yang harus. Bekasan yang dilahirkan oleh qudrah mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh iradah. Ilmu, sama, basar, ta'aluk inkishaf. Artinya dengan ilmu sama dan basar Allah mengetahui segala-galanya. Sedangkan hayah tidak ada ta'aluk, karena hayah hanya sifat penentu. Dengan sebab adanya hayah, maka benarlah pada zat tersebut memiliki sifat kudrah iradah, ilmu sama dan basar. Karena kalau Allah mati, sudah pasti tidak ada kudrah dan iradah. Sedangkan kalam ta'aluknya dalalah. Itu ta'aluk kalam. Apa itu ta'aluk? Hubungan. Apa hubungannya kalam? Dalalah. Ada tunjukan. Berarti tunjukan daripada kalam ada yang amar, perintah. Perintah itu terbagi kepada dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada pula tunjukan daripada kalam larangan. Larangan pun ada dua. Ada haram, ada makruh. Dan ada pula tunjukan daripada kalam wa'ad dan wa'id. Janji azab dan janji balasan berupa nikmat. Ada pula tunjukan daripada kalam mubahah. Dibolehkan. Artinya sesuatu yang tidak bernilai pahala pun tidak melahirkan azab berupa dosa. Mubahah. Nah, maka ta'aluk daripada kalam, ta'aluk dalalah. Nah, jadi hubungan daripada kalam tersebut ada tunjukannya. Maka kalam tanpa tunjukan apapun sungguh tidak dinamakan dengan kalam. Pegah haba yang hana tamu pom tapu tapi nyankan kalam ke. Menyebahasa lain ke kan pegah bro putuh boh ye derbu nya hana kira kalam. Anda manfaat. Jadi baru kira dengan kalam na faedah, na tujuan daripada tutur kata tersebut ada tujuannya. Apakah tujuan untuk perintah atau tujuan untuk larangan atau tujuan untuk nasihat dan sebagainya. Kalau tidak ada tunjukkan kepada sesuatu apapun itu tidak termasuk kepada kalam. Haba bangai kira. Haba bangai ke kalam. Kemudian wal mu'abbar anhu biha wa huwal ma'na qaimu bidzatillahi qadimun. Jadi kalam Allah adalah satu makna yang ada pada zatnya Allah. Itu kalam Allah yang sebenarnya. Sedangkan Al-Quran yang terbukukan itu bukan kalam Allah, akan tetapi itu ibarat. Mu'abbar anhunya pada zat Allah. Kalam itu sifat Allah. Sifat Allah senantiasa menyatu dengan zat Allah. Maka sifat Allah tidak pernah berpindah kepada tempat yang lain. Dan sifat Allah tidak bisa dibagi-bagi. Karena sifat Allah itu adalah wahdaniyah.
Sifat Allah itu esa. Sama seperti zatnya Allah. Zat Allah itu esa. Karena sifat Allah itu esa, maka sifat Allah tidak bisa dibagi-bagi. Jadi Al-Quran itu ibarat daripada kalamnya Allah. Artinya tulisan itu hadis. Tulisan itu hadis. Karena adanya tulisan kemudian awai hana tulisan. Pajanna tulisan bahasa Arab ketika na urang Arab. Tinta itu hadis. Kertas itu hadis. Kemudian tilawah itu hadis. Yang kita baca itu hadis. Maka yang kita baca yang masuk dalam mulut kita manusia itu bukan kalam Allah. Karena kalam Allah tidak berpindah daripada zatnya Allah kepada makhluk, kepada mulut daripada makhluk. Meminah kalam Allah lambabah getanyo berarti getanyo kaidu bahagian sifat Allah yo karena alam de. Begitu pula kitabah yang ditulis itu bukan kalam Allah. Kalam Allah yang mana? Matlu. Makna yang terkandung di balik yang dibaca. Maktub. Makna yang tersirat di balik yang ditulis. Itulah kalam Allah. Maka kalam Allah tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada awal, tidak ada akhir. Kenapa demikian? Karena kalam Allah itu yang tersirat bukan yang tersurat. Artinya apa? Mu'abbar anhu, makna yang tersirat di balik yang tersurat, makna tersebut sama seperti makna yang ada pada zatnya Allah. Andai kata Allah membuka hijab, menampakkan kepada kita, maka sungguh kita akan pahami apa makna yang dikehendaki oleh Allah daripada kalamnya sesuai dengan makna yang dipahami dari yang tersirat dari kitabah yang tersurat. Dzalikal kitabul la raiba fih, yang tersurat. Tidak ada keraguan di dalamnya. Seandainya Allah membuka hijab maka maksudnya sama. Dalam kalam Allah pada azali juga maksudnya tidak ada keraguan pada kalamnya Allah. La taqrabud zina, yang tersurat. Jangan engkau dekati zina. Andai kata Allah membuka hijab kepada kita menampakkan kalamnya, kita pun akan paham daripada kalamnya Allah bahwa zina itu jangankan dilakukan, didekati pun jadi haram. Sama maksud, ada beda. Ya, jadi wate yang legetanyo tak baca nyenkan kalam Allah lambah getanyo nyo beta lampung. Sama bandingan lagi getanyo kun Allah. Allah itu ibarat satu kalimat yang menunjuki kepada diri zat. Satu kalimat yang menunjuki maksudnya kepada diri zat. Lagian nan urang apa mae. Nyan apa mae ibarat. Yang mu'abbar anhu dah. Yang mu'ulai, mubadan, mugaki, mujarau. Watatakeun apa mae. Tubuh gaknya na lambabah getanyo. Hana. Yang na lambabah getanyo ibarat dari apa mae. Begitu pula tak kala kita mengatakan Allah. Yang ada dalam mulut kita ibarat satu kalimat yang menunjuki kepada maksud tertentu. Itulah zat yang kadim, yang wajib wujud, wajib disembah. Sedangkan zatnya Allah yang mu'abbar anhu tidak masuk dalam mulut kita. Begitu pula ketika kita membaca Al-Quran. Yang masuk dalam mulut kita adalah ibarat kalimat per kalimat, yang kalimat tersebut adalah bahasa makhluk. Sedangkan mu'abbar anhu masih melekat dengan zatnya Allah, tidak pernah masuk dalam mulut manusia. Kamu haru? Ka. Jadi banyak kamu ho putrana pertanyaan. Menyekam ho putrana pertanyaan. Kamu na pertanyaan?
Ada pertanyaan? Ada saudara kita sayang kalau kita ngomong semua bahasa Aceh. Pasti nggak paham kan? Nah pertanyaan? Hana pertanyaan tentang nyu putra lain. Bab sembahyang putra na peladayang. Dang tayawo. Perkara masalah jamaah ada pertanyaan? Hanu tanya ilun. Seandainya, nyolun tanya. Seandainya imam terjadi sujud setelah sujud yang kedua duduk kembali, kemudian sujud kali yang ketiga baru bangun kepada rakaat selanjutnya. Artinya apa? Imum kagak sujud kagak dua ge. Liak ge sujud lalu gedua antara dua sujud, kemudian ge sujud kembali, gedua balik. Yang pada hakikatnya setelah sujud kali yang kedua langsung bangkit kepada rakaat selanjutnya. Yang jadi pertanyaan, apa hendaknya yang dilakukan oleh si makmum? Apakah dia itu langsung bangkit kepada rakaat selanjutnya karena Allahu Akbar ipikai makmum kabeda? Ibadah ini. Wate kai ibadah ke rakaat selanjutnya. Apakah makmum menunggu pada rakaat tersebut hingga imam bangkit? Atau si makmum harus turun duduk mengikuti imam? Kalau makmum turun sama dengan dia itu melakukan suatu hal yang salah yang dia ketahui itu pasti sah karena imam telah menambah. Jadi jalan keluar bagaimana supaya tidak salah agar tidak keluar jalan? Jawaban dia bagaimana? Makmum langsung bangun, langsung berdiri, kemudian menunggu yang kabatur semayang. Yang kabatur semayang. Jut para menyebak surah kali tapingan, hana mupingan. Maka jalan yang pertama mengingatkan imam subhanallah. Hana mupingan, na surah para na. Nyo hana para tapi hana salah bagi bancara. Hana buat para. Tetap kita mendapatkan pahala jamaah, tidak mesti harus para dengan imam. Maka ada yang dilakukan oleh makmum dengan cara sengaja dapat membatalkan salat si makmum. Ada pula yang dilakukan oleh si makmum secara sengaja tetapi tidak membatalkan salat si makmum. Contoh, yang dilakukan dengan kesengajaan dapat menyebabkan batal salat seseorang. Contohnya, menambahkan rakaat, menambahkan rukun. Apabila salat sendiri sengaja menambahkan rukun, batal salat. Karena dianggap tala'ab, bermain-main. Tapi ketika seseorang mengikuti imam, dia sengaja menambahkan rukun, sengaja menambahkan duduk. Sengaja padahal kali gedang, getron balik. Angka dua kira saja. Nah betul semayang bahkan yang wajib. Ketika imam leh kedua gesujud kedua lau. Imam kadang kepada rakaat selanjutnya. Jalan keluar bagi makmum bagi bat. Leh ipu ingat, hana mupu ingat wajib rendu. Nya pakaruh lempegah nasalah barosa dalam jamaah. Leh semayang melek-lek tu. Pakar lek-lek rupanya mendum tempom. Leh putupat ke hana tupat rupanya. Jalan keluar ketika imam
kageduk balik du antara dua sujud kan kebudah ke rakaat selanjutnya, sekalipun makmum sudah bangkit kepada rakaat selanjutnya, wajib bagi si makmum duduk kembali ikut imam. Wajib duduk kembali. Ketika imam sujud, maka si makmum tidak boleh sujud karena sujud sudah dilakukan. Waktu ke sujud imam ipingat dah, hana mau pingat, hana kagedan ni gede. Karena mengingatkan imam yang salah itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jawab salah anda. Mengingatkan imam yang salah hukumnya sunnah. Termasuk mengingatkan orang buta yang hampir jatuh di dalam tempat yang dalam, misalnya parit dan sebagainya. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Maka mengingatkan imam hukumnya sunnah. Sudah diingatkan, tetap imam tidak tahu di mana terjadi salahnya. Kakek dia tadu. Bela sujud kali. Andai kata hana nedu, tetap nedang, nedang balik. Depreh imam. Lalu imam ke sujud, dia ke sujud, ke bangkit imam kepada rakaat selanjutnya. Rawan ke batiga. Bahkan batiga. Karena sudah berselang dengan imam dua rukun. Yang pertama duduk antara dua sujud. Yang kedua sujud. Walaupun dua rukun itu menurut kita makmum dua rukun yang salah. Akan tetapi menurut imam itu dua rukun yang benar. Berselang dua rukun dengan imam. Kita lebih dahulu melakukannya daripada imam. Maka salat si makmum batal. Ya berdega-dega. Ramai relah lambabnya. Ya, ujung pun mampu salah di imam tiba ni imam yang gede imam perhai draw ke makmur dah. Jauh kamu dengar? Ketika imam ke sujud balik, Allahu Akbar kedua, lalu ke sujud balik, itanya katadang kepada rakaat selanjutnya, nyan jalan keluar bagi makmum, kali ada pingat, hana mau pingat, maka turun dua balik. Imam ke sujud, tanya baik sujud. Pakan baik tak sujud, karena sujudnya kali kepubut le imam baik le ikut. Dua nyawa supaya baik meliang dua buah rukun dengan imam. Menyahana tadu dua buah rukun, dua sabah rukun, sujud sabah rukun, batal sembahyang. Sedangkan kata dua cuma berselang terdahulu kita makmum daripada imam cuma satu rukun, itulah sujud yang tidak kita lakukan. Dua kata dua balik. Ya hino pre. Dia ke sujud imam Allahu Akbar kepada rakaat selanjutnya. Baru kita bangkit mengikuti imam balik. Yang perlu kena pegah putra. Dak hana tapi ingat imam yang kamu tamah rukun tersebut hana betul. Biarlah imam sujud kembali dan duduk antara dua sujud. Biarlah hana masalah hana betul. Karena iganya yang kepubuatnya kan sengaja tapi dua. Hana tapi ingat subhanallah, hana tapi ingat kakak hana gitu. Takut-takut na imam latah subhanallah walhamdulillah jawab tu. Alhamdulillah. Ujung bol kadzikir wallahu akbar dia adalah. Ya. Maka mengingatkan imam yang salah itu hukumnya sunnah. Sekalipun imam sudah menambah sujud, duduk antara dua sujud, maka li kita nyota dua mentang. Dah nak pingat nampu. Takut mau pingat leklon, hana mau oleh. Begitu pula dalam mengingatkan imam ketika terjadi salah bacaan ayat Al-Quran. Apabila tidak dibutuhkan maka lebih baik jangan diingatkan. Waktu itu gada sabah huruf ataupun gada sabah kalimat, tapi lancar ke kalimat selanjutnya. Biarlah baik lebih ingat ulikot takorlah mandum tu. Bata pingat ulikot karena mohole mandum relah. Karena sigarlah relah mandum ini. Yang kulhu birlah lam getakat iza jaa be hana betul ya. Jadi percaya lagi lintu baru tamu terima nikah ya. Tiga atau pegahan betul je tapi juga boleh. Ya. Jadi yang perlu ingat mengingatkan imam sunnah. Ya, karena pertanyaannya. 48 tahun tu. Ya. 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 Mandua ke betul? Mandua betul. Makmum yang pingat betul. Imam yang terang baca betul. Karena kepingat atra buat sunnah.
Yang geyo pingat tinggal rukun. Nyo gepi ingat atras salah. Yang pingat pasti salah. Ya. Makmum batal salatnya, imam pun batal salatnya karena sudah bertalabus dengan rukun, dengan wajib, kemudian kembali ulang kepada sunnah. Maka imam itu batal salat. Makmum yang memberitahukan kepada imam subhanallah, sekalipun dia itu niat zikir, dia pun batal salatnya. Karena mengingatkan sesuatu yang salah, maka dianggap tala'ub, bermain-main dalam salat. Yang mendua betul. Yang payah cok target le urung keleh. Allahu Akbar, urung keleh jo cok kendali. Yang mendua yang karena kecuali le imam galam tegak seutuhnya kepada rakaat selanjutnya, baru tengah gebeda galam tegak. Arti galam tegak putra, galam termasuk kepada berdiri, walaupun galam betul. Galam termasuk kepada bagian berdiri mantang bak beda dan dia terbalik. Ya. Ya. Berarti berat fiqah pun dah balik pula kan? Ya. 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 Oleh salam itu le jamaah makmum. Nanti mereka sudah lanjutkan. Ya. 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 Tapi sebahagian orang para. Ya. Hana tu para, kemudian para. Karena imam walaupun kabur paling kepada arah yang berbeda. Lalu makmum yang pingat tengku hansip rakaat. Lu balik bangsa gedang julat. Hana betul. Ya. Ya. Yang ke le imam turun bukan untuk tujuan sunnah, tujuan untuk rukun ke pekai lemum kadua daya ke maka jika getron. Tak kira ke depan daya awal itu pun kan yang getron. Makmum yang pingat ka betul temayang. Imam mana betul? Karena ke pekai leganyan katrok bak makam rukun daya ke maka jika pukul daya ke assalamualaikum maju. Ya yakin ketiga cuma nama memiliki tengku hansip rakaat. Iganya ka betul yan. Imam kepada balik. Sekalipun imam sudah mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah astaghfirullah, zikir itu tidak membatalkan salat. Sekalipun imam sudah berpaling arah kiblat, yang penting baik berpaling kepada berhadapan dengan imam. Karena masalah, balik-balik. Kembali ba arah sat, Allahu Akbar. Anda betul semayang. Menyambung grade. Menyenca dua tu. Maka tergantung dah semayang. Berbicara yang banyak batal salatnya. Ya. Kamu betul. Kanya kamu khatabah pun. Saling berbicara. Tapi kan bahasa yang mukhatabah hana betul. Itu yang legap. Hana buah. Karena kan but sengaja. Jadi yang perlu diingat, batal salat melakukan sesuatu yang bukan salat sengaja. Sengaja berkata-kata, sengaja langkah 3 kali berturut-turut, sengaja. Sesuatu yang tidak disengaja tidak batal. Contoh, retiko iku, pam retiko, alahkah lagawa. Betul-betul kerana sengaja letak. Ataupun karena terlalu khusyuk membaca ayat Al-Quran. Maka memugak-gak tu uleh. Menggok badan. Ya bunayya la tasyrik billah. Karena terlalu khusyuknya. Anda betul kan sengaja. Kecuali sengaja sih kamu menung. Betul. Sami Allahu liman hamidah. Karena terlalu khusyuk Rabbana walakal hamdu. Karena tadabbur makna daripada zikir Rabbana lakal hamdu. Hana getele menggok jarau. Hana batal. Yang batal ke sengaja. Jadi jangan lupa kalimat sengaja berdehem-dehem. Sengaja melangkah 3 langkah berturut-turut. Sengaja.
Apabila tidak sengaja, maka tidak batal. Hanya kalimat sengaja dua ya. KB. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.